Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Landasan Sosiologis dan Psikologis Pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 3. Saya sendiri, Vivian Dwianda. Yang kedua ada Aini Oktalia. Yang ketiga Afina Damayanti. Yang keempat Agnes. Yang kelima Putri Permatalika. Yang keenam Meita Anjani Putri. Dan yang terakhir ada Hadiati Putri Dilaya. Saya Putri Permatalika akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu, titik tolak, ataupun dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contohnya landasan pesawat terbang, dan dapat juga bersifat konseptual, contohnya seperti landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual ini identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama asumsi aksioma, yang kedua asumsi postulat, dan yang ketiga asumsi premis tersembunyi. Pendidikan antara lain dapat dipahami melalui 2 sudut pandang. Yang pertama melalui sudut praktek sehingga kita dapat mengenali apa itu praktek pendidikan. Dan yang kedua melalui sudut pandang studi sehingga kita kenal dengan istilah studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ataupun lembaga dalam membantu individu ataupun sekelompok orang dalam mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan, yaitu makro maupun mikro, dan dapat berupa kegiatan pendidikan, yaitu bimbingan, pengajaran, dan ataupun latihan. Sedangkan studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan ataupun studi pendidikan. Selanjutnya, pengertian menurut KBBI. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa landasan merupakan alas, bantalan, paron atau tempat mendarat dan bertaplak, dasar, serta tumpuan. Sedangkan pendidikan menurut KBBI merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok orang dalam rangka mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kata pendidikan secara bahasa berasal dari kata pedagogi, yaitu pait yang artinya anak, serta agogos yang artinya menuntun. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan pengetahuan dalam membimbing anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Oktalia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dilihat sebagai tuntunan dalam hidup anak-anak yang senantiasa menuntun kodrat mereka agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu pengertian landasan pendidikan menurut Tatang Syarifuddin. Menurutnya, landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karena dalam pendidikan magister terdapat studi pendidikan dan praktek pendidikan, maka istilah landasan pendidikan pula dapat didefinisikan sebagai seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang ketiga yaitu menurut Suyitno. Menurutnya, landasan pendidikan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, landasan pendidikan material. Landasan pendidikan material yaitu landasan yang mengarah pada bentuk fisik atau bangunan. Dan yang kedua yaitu landasan yang bersifat konseptual, yaitu landasan yang mengarah pada konsep atau teori. Baiklah, saya Afina akan menjelaskan pengertian dari landasan sosiologis. Pengertian landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara 2 individu, yaitu pendidik dan peserta didik.
bahkan 2 generasi yang memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan dirinya. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan, bisa dalam sekolah, masyarakat maupun keluarga, terutama pendidikan keluarga, karena proses sosialisasi utama terjadi di dalam keluarga. Keluarga menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Menurut Ardan, secara sosiologis perlu dikaji 4 bidang. Yang pertama adalah hubungan sistem pendidikan dengan berbagai aspek kemasyarakatan yang mencakup A. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan, B. Hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dengan sistem kekuasaan yang menentukan kebijakan pendidikan, C. Hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, dan D. Fungsionalisasi sistem pendidikan dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua adalah hubungan kemanusiaan di sekolah. Apa sih kemanusiaan itu? Kemanusiaan adalah sikap memperlakukan semua manusia dengan baik dan menganggap dia adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Contohnya itu yaitu memperlakukan semua teman dengan baik seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, menghormati guru di sekolah, lalu bila menemukan pelanggaran HAM seperti perundungan, harus segera melapor ke guru. Lalu yang ketiga adalah pengaruh sekolah terhadap perilaku anggotanya, yang mencakup A. Peranan sosial guru, B. Sifat kepribadian guru, C. Pengaruh kepribadian, dan D. Fungsi sekolah dalam sosialisasi peserta didik. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu interaksi antara kelompok sosial, sekolah, dan kelompok lain dalam komunitas, yang meliputi A. Lukisan tentang komunitas seperti yang tampak pengaruhnya terhadap organisasi sekolah, B. Analisis tentang proses pendidikan dalam hubungannya dengan sistem sosial setempat, dan C. Faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Hadiati Putri Dilaya akan menjelaskan tentang landasan ilmu psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psyche yang artinya adalah jiwa dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi psikologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya maupun latar belakangnya. Namun pengertian ilmu jiwa dan ilmu psikologi itu sendiri berbeda, karena ilmu jiwa itu yaitu ilmu yang spekulasinya tentang jiwa itu sendiri, sedangkan ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa yang diperoleh melalui metode ilmiah. Nah, landasan psikologi pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas tentang kehidupan manusia serta gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada tahap usia perkembangan baik yang berjalan untuk memudahkan proses pembelajaran. Dengan demikian, ilmu psikologi dan landasan proses pendidikan antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang tujuan landasan sosiologis dan psikologis. Apa sih sebenarnya tujuan dari landasan sosiologis dan psikologis dalam pendidikan itu? Yang pertama, tujuan landasan sosiologis pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi tersebut, apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik menunjukkan kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Proses pendidikan tersebut bertujuan untuk menunjukkan siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukan. Yang kedua, tujuan landasan psikologis. Landasan psikologis selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan.
Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik, terutama yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologi sangat diperlukan penerapannya. Pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan, dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang tata cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Selanjutnya adalah implikasi landasan pendidikan sosiologis dan psikologis. Yang pertama, landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Implikasi dari penerapan landasan psikologis bagi guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan para pembuat kebijakan. Pendidikan yaitu dengan membuat kurikulum yang memuat program pendidikan yang dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Sedangkan, guru sebagai pembina dituntut lebih peka mengantisipasi pengembangan masyarakat, agar apa yang diberikan pada siswa relevan berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat. Berikut contoh implikasinya, yaitu Kemendikbud memasukkan muatan lokal dalam kurikulum 2013, revisi untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi di daerah itu sendiri. Implikasi dari penerapan landasan psikologis bagi para pembuat kebijakan pendidikan yaitu ketika hendak mengadakan pengembangan kurikulum, pembuat kebijakan harus memahami peserta didik, harus sesuai dengan karakteristik, baik penyesuaian dari segi kemampuan, materi yang harus disampaikan, proses penyampaian, atau serta penyesuaian dari segi evaluasi pembelajaran. Contoh implikasi dalam landasan psikologis pendidikan, yaitu ketika guru mengajar TK, maka strategi dan metode belajar yang dipakainya harus berbeda pula dengan cara mengajar anak SMA. Biasanya strategi dan metode yang diajarkan pada anak TK ialah belajar sambil bermain, seperti contoh yang ada pada gambar berikut ini.